Kenapa kita harus membangun jaringan? Seperti kita ketahui, di sini perusahaan-perusahaan besar ini adalah perusahaan konglomerasi. Ambil satu contoh Walmart. Walmart ini di Indonesia nggak ada. Tapi kalau di Indonesia itu seperti Carrefour, seperti Hypermart, seperti Giant dan sebagainya. Pernah tahu itu? Itulah namanya perusahaan retail massal, ya, atau perusahaan retail besar. Nah, perusahaan retail seperti Walmart ini di Amerika itu setiap kota pun ada. Ya, di kota itu kalau Anda mau bayangkan Walmart itu seperti apa? Walmart itu gabungannya antara Informa, S Hardware, Carrefour, toko buku Gramedia dijadiin satu. Hartono Elektronik pun dijadiin satu. Jadi 5 itu termasuk food court yang paling besar di Surabaya pun dijadiin satu. Jadi Walmart itu tempat yang paling lengkap ya, di Amerika. Kalau Anda jalan kaki pun pegel. Karena apa? Karena toko itu besarnya itu bisa sejauh 5 km. Jadi Anda jauh itu jalan pun capek. Makanya Walmart itu menyediakan motor yang bisa berjalan di dalam toko. Jadi shopping sambil naik motor, ambil. Sampai seperti itu. Nah, Indonesia memang selalu ketinggalan ya. Kita kalau dibanding Amerika, kita bisa sih kayak Amerika 50 tahun lagi. Nah, jadi Anda mau sampai ke Amerika, negara kita mau sampai ke Amerika 50 tahun lagi. Nah, bayangkan jalan tol aja. Jalan tol itu Indonesia saya baru tahu baru mendirikan jalan tol itu tahun 80-an. Itu pun baru Pulau Jawa, tahun 80-an. Nah, Amerika itu jalan tol sudah ada sejak tahun 30. Ya, jadi sudah ada. Dan itu menggabungkan wilayah barat Amerika sampai wilayah timur Amerika. Itu sepanjang 6 kali lipat Pulau Jawa. Jadi Jakarta, Surabaya ini PP 6 kali. Itu besarnya Amerika. Itu dari pojok sana sampai pojok sana. Ibaratkan dari Sabang sampai Merauke itu ada jalan tol sampai seperti itu. Ya. Nah, itulah sebabnya nggak usah pakai deh, nggak usah lah ya. Terus Telkomsel sama kita tahu Telkomsel? Tahu. Siapa pengguna Telkomsel? Siapa penggunanya? Pelanggan setianya Telkomsel? Banyak bonusnya ya katanya. Bonus bicara berapa menit ya. Nah, betul ya. Itu berguna untuk distributor ya sebetulnya ya. Nah, ya, Telkomsel. Terus Citibank ini juga salah satu perusahaan besar. McDonald, semua tahu? Di Jember ada McDonald. Oh, belum ada ya? Mau ada ya? Yang ada McAndre ya. Terus Facebook, ya semua punya akun Facebook. Sekarang usia 5 tahun pun sudah punya akun Facebook. Saya juga nggak bisa lah gitu ya. Ya, Carrefour ya, tadi saya sudah Microsoft ya, KFC, Amazon.com. Amazon.com ini tempat shopping online yang besar di seluruh dunia. Saya ambil satu contoh ya, makanya Bapak Ibu, kenapa di Amerika itu kayak pasar atom itu nggak laku? Tahu pasar atom ya? ITC itu nggak laku. Kenapa? Karena shopping di Amazon lebih murah daripada pasar atom. Makanya, dan ke pasar atom kita harus parkir, cari parkir susah kan? Di Amazon ini, Anda nggak perlu parkir, barang diantar ke rumah. Nah, Bapak Ibu sekalian, percaya sama saya, abad 21, semua bisnis itu akan larinya ke sini. .com. Semua bisnis, semua akan lari ke jaringan. Kalau semua lari ke jaringan, percaya atau nggak percaya, Anda di rumah duduk diam pun, barang sudah diantar di rumah. Pernah ada satu cerita di Taiwan, ada seorang ibu, dia itu tidak pernah keluar rumah 2 tahun. Duh, kok bisa Pak? Tidak pernah keluar dari pekarangan rumahnya. Apa nggak orang stres Pak? Loh, belum tentu. Dia keluar rumah untuk apa dulu? Kalau orang Indonesia kan keluar rumah kan jalan-jalan, ke toko, ke swalayan, betul ya. Dia makanan, beras, semua susu, apa keperluan rumah tangga, minyak goreng, apapun, cuma belanja shopping online. Dan semua dikirim ke rumah. Bahkan dia cuma pesan, ya nasi goreng, petai, contohnya gitu, nasi goreng petai. 10 menit datang sudah orang ke rumah, hangat, masih segar. Harga sama dengan orang beli di pinggir jalan. Itulah tren bisnis ke depan. Makanya tidak semestinya Anda punya ruko itu untung. Tidak semestinya. Karena apa? Lain kali nggak ada orang sewa. Kenapa? Semua orang beli di sini. Makanya itulah sebab KK di bulan Juni ini KK akan ada online shopping. Ya, jadi Anda bisa kirim klien Anda di Aceh. Ya, bahkan kemarin saya ada di orang dari Nigeria. Dia tertarik lihat profil saya. Dia ingin jual KK Life Force di Nigeria. Jujur, kalau zaman dahulu Nigeria itu mana sih? Sebelah Ngasong, bukan? Nigeria itu negara di Afrika.
penduduknya 140 juta orang, ya, banyak sekali. Nah, itu belum pakai KK Life Force. Ya, jadi kalau ada orang beli KK Life Force bisa. Makanya Bapak Ibu, bisnis ini jaringan itu luas sekali. Ya, jadi Anda harus berpikir mulai dari sekarang, membuka wawasan Anda bahwa bisnis abad 21 itu bisnis yang bisa dimiliki oleh semua orang. Ya, ini penting sekali. Yehu, ya. Makanya John Nesbitt, seorang penulis buku terkenal, beliau berkata, if you are not networking, actually you are not working. Bila Anda nggak punya jaringan, sebetulnya Anda itu nggak bekerja sama sekali. Jaringan ini berbicara soal tentang pengaruh, influence. Ya, jadi kalau bisnis Anda itu pengaruhnya besar, jaringannya besar, maka bisnis Anda itu bisa kemana-mana. Oke, kita sekarang lanjut. Mengapa harus bisnis jaringan? Kita tahu merek ini kan cukup terkenal, M, ya, atau KFC. Saya kira di mall manapun pasti ada dua brand ini. Tapi ada kelemahan. Kelemahannya adalah, ya kalau Anda mau beli franchise-nya McDonald sama KFC, franchise fee-nya tinggi. Lokasinya terbatas, hanya di lokasi strategis. Kalau Anda nggak punya tempat, nggak punya ruko yang ideal, nggak punya tempat yang favorit, dua perusahaan besar ini tidak mau bekerja sama dengan Anda. Contoh, Anda masuk ke kuburan gang buntu, contohnya gitu. Sudah kuburan gang buntu pula. Nah, ini nggak mau McDonald. Pernah lihat McDonald berdiri di atas kuburan? Ya kan, yang makan siapa kan gitu. Nah, atau yang ketiga, biaya operasional besar karena ada karyawan, ada stok barang. Loh, stok barang ini harus tuh. Big bisnis manapun harus ada stok barang. Pernah Anda makan McDonald, pelayannya bilang, Bapak mau pesan apa? Oh, Big Mac. Oke. Bapak mau tambah kentang? Oke, iya. Bapak mau minumnya apa? Ya, baik, sudah selesai. Sebentar ya Pak ya, karyawan kita beli dulu rotinya di pasar, sayurnya nanti dibeli dulu. Bapak tunggu sebentar, nanti dimasakin, kurang lebih semua udah oke, baru Bapak nanti. Ya, semua orang pergi, semua orang tidak akan beli McDonald lagi. Sama seperti orang itu McDonald, perusahaan besar. Tapi kalau Anda pedagang kecil, contoh, di setiap pagi di rumah ada tukang sayur nggak yang lewat di depan rumah? Ada nggak? Tukang sayur, dan sayur ada kan? Nah, saya mau tanya, makanya distributor kita itu wajib stok barang, ya, jangan cuma stok brosur. Mengerti ya? Pernah nggak Anda lihat orang jualan sayur itu cuma jualan brosur? Sawi, tomat ya, wortel, ya, ikan ya, kacang panjang, tapi brosur semua. Ibu mau yang mana? Oh, brosur ini. Oh, ikan ini. Oke. Ya, sudah ya. Nanti saya beli dulu. Nggak ada Bapak Ibu. Orang mau beli itu barangnya langsung ready. Nates ya brosur. Makanya jangan salahkan. Jangan salahkan kalau rezeki Anda mampet. Kenapa? Nggak mau stok barang. Semua pebisnis harus stok barang. Bedanya stok barang Anda sama pemilik McDonald itu nggak sebanding. Ya, ngerti ya? Terus semakin berkembang, risiko semakin besar. Kenapa? Karyawan ini semakin kontrolnya semakin susah. Utang piutang, franchise fee naik dan sebagainya. Nah, tapi ada satu jenis bisnis di mana semua kelemahan ini bisa diatasi. Pertama, biaya distribusi terjangkau. Ya, kita bergabung aja cuma 800.000 US. No. 800.000 rupiah. Rupiah loh, bukan US loh. Kalau 800.000 US ini, ya betul. Kedua, tidak terbatas di mana saja. Anda bisa sponsor kemana-mana. Sekarang gara-gara punya Facebook, punya teman di Medan, punya teman di Pontianak, terakhir punya teman di Papua. Enak kan? Enak. Padahal orang Papua nanti store 800.000, kita sudah punya cabang di sana. Nah, itulah bisnis kita itu menarik. Jaringan itu luar biasa dan tak terbatas. 3, biaya operasional kecil, karyawan, stok barang, semua permasalahan ini KG yang nyediain, bukan kita yang nyediain. Jadi dengan Anda sign 800.000, dengar baik-baik ya, apa fasilitas Anda? Langsung punya kantor. Bisnis apa 800.000 punya kantor? Loh, kantor bener, kantor Anda ini, ya betul nggak? Emang hari ini Anda duduk di sini pakai AC, ditarik rupiah di kantor kita. Luar biasa, ya. Kedua, langsung punya salon. Loh, di bawah lantai 2 kita ada salon, ada klinik. Betul, loh, itu fasilitas kita, betul nggak? Ketiga, barangnya, Bapak Ibu, kita punya fasilitas banyak, ruang pertemuan, ya,
Mana ada bisnis seperti ini, 800.000. Anda join MLM lain, ada sih, sudah joinnya 10 juta, kantornya di internet saja. Kantor fisiknya nggak ada, bener. Nah di sini kita semua sudah ada. Tepuk tangan dong untuk ini. Terus kantornya sudah ada di 53 cabang di seluruh Indonesia. Setiap masuk kantor ada yang melayani. Bapak mau belanja produk apa? Loh, bener nggak? Keren kan? Kemarin adik ipar saya, Pak Deki Polyanto, Emerasa Director dari Samarinda. Beliau itu barusan datang ke barusan dia itu dari Samarinda. Dia barusan dari kantor KK Tarakan dan barusan dari kantor KK Banjarmasin. Dia bilang gini, gila, setiap saya ke kota besar mana ada kantor KK di sana. Terus dia update status di Facebook. Kantorku di mana-mana. Wah, tepuk tangan nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Loh, yang menarik lagi, dia barusan kemarin jalan-jalan ke Kamboja. Ya, dia jalan-jalan ke Kamboja. Sewaktu dia naik bus jalan-jalan ke Kamboja, di depan terminal bis ada kantor KK. Dia mengaku, kantorku pun ada di Kamboja. Dia kemudian jalan lagi ke Vietnam, kantorku pun ada di Vietnam. Dia jalan lagi ke Thailand, kantorku pun ada di Thailand. Dia jalan lagi ke Myanmar, kantorku pun ada di Myanmar. Wah, enak banget. Kantorku di seluruh dunia. Padahal cuma 800.000. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ini bisnis paling nggak masuk akal di muka bumi ini. Tapi yang nggak masuk akal minta tepuk tangan dong. Ya, bisnis yang sederhana. Makanya karena Dr. Andrew ngomong bener. Anda tahu kelemahan bisnis kayak gitu? Wah, ada kelemahan. Kelemahannya cuma satu. Joinnya terlalu murah. Loh ya bener. Karena terlalu murah kantor di mana-mana. Akhirnya apa? Ya ini meremehkan. Makanya sebaiknya lain kali biaya distribusi diganti nih 800 juta itu lebih lebih. Itu baru menarik ya, betul ya. Nah baru kita punya ya betul kan. Nah itu nanti tahun 2020 nanti ya. Jadi sebelum 2020 cepat gabung masih 800.000. Oke, semakin berkembang resiko semakin kecil. Kenapa? Jaringan berkembang, bonus semakin stabil dan meningkat. Siapa yang sudah merasakan ini? Angkat tangan. Semakin besar jaringannya, bonus semakin stabil, customer banyak, semakin meningkat. Angkat tangan, yang sudah merasakan, angkat tangan. Betul nggak? Ini luar biasa kan? Nah, oke, tepuk tangan dong. Berarti bisnis kita itu berbeda. Franchise sama network marketing ini memang berbeda. Karena bisnisnya sama. Kalau ini franchise, harusnya di tempat. Kalau ini personal franchise. Jadi kita sendiri cuma beli lisensi KK ini. Kita membeli lisensi KK ini cuma dengan 800.000. Itu pun dikasih produk yang lebih dari 800. Keterlaluan nggak KK? KK ini enak banget loh. Udah langsung dikasih produk. Kayak nama KK Indonesia ya. Oke, lanjut lagi. Next. Nah, itu kita sudah tahu kenapa kita harus mempunyai jaringan. Yang kedua, sekarang kalau sudah punya jaringan, kenapa harus bisnis jaringan? Nah, ini penting. Kenapa harus bisnis jaringan? Kenapa kok nggak bisnis yang lain? Kenapa nggak buka jual baju di pasar contohnya gitu? Atau saya buka siomay? Atau saya jualan bakso? Ya, atau saya dagang mobil? Nah, banyak orang nanya sama saya, kenapa kok saya harus jaringan? Gitu. Kenapa saya nggak mau dagang yang lain? Nah, saya kasih tahu. Karena gini, ya, saya minta aku atau minta aku ada aku ya. Nah, bisnis yang umum yang di pasaran itu seperti ini. Ini namanya bisnis konvensional. Bisnis konvensional itu selalu dari pabrik ke agen tunggal itu sudah diuntungin 25%. Ya, itu bisnis apapun. Nah, agen tunggal baru ke agen daerah itu diuntungin lagi 10%. Ini namanya apa? Biaya promosi dan biaya distribusi. Nah, ini sudah kena 35%. Ya, Anda harus tahu. Terima kasih, Pak. Kemudian kena biaya promosi, iklan. Ya, ini kena yang namanya iklan. Jadi Anda jangan heran makan Mentos. Mentos, tahu permen Mentos? Ya, Mentos itu satu permen itu harganya berapa? Dulu saya masih ingat tuh, saya beli itu cuma Rp25 dapat 4 dulu. Sekarang Rp25 satu pun nggak dapat gitu ya. Nah, Mentos itu kan harganya cuma sekian ratus rupiah, betul ya? Tapi Anda tahu biaya iklannya itu 30-50%. Dan tahukah Anda 30-50% ini Mentos? Jadi true maker. Contohnya gitu ya, betul. Nah, atau yang kedua ini Aqua. Kalau Anda beli satu gelas ini di warung harganya berapa? 500. Pasti 500. Anda mau tahu ini di pabrik harganya berapa?
Mau tahu? Ini di pabrik harganya tidak sampai 50 rupiah. Hah? Gitu ya? Terus Anda beli 500 komplain? Enggak. Tetap minum kan? Nggak komplain kan? Padahal ini modalnya 50. Loh, yang punya Cheers ini teman saya soalnya. Betul? Ini modal 50 per gelas. Berarti Anda diuntungi banyak loh sama Cheers. Gitu kok nggak komplain? Gitu beli nakes ngomong mahal gitu komplain? Ayo, betul nggak? Soalnya apa? Waduh, saya takut jual sama temen. Soalnya apa? Takut nanti katanya untung banyak. Ayo ya, ada merasa kayak gitu? Nggak enak deh konco, nanti untungnya banyak. Lah, Anda diuntungi Cheers kok nggak komplain? Siapa yang potong rambut di salon? Angkat tangan. Ada yang potong rambut di bengkel? Siapa yang potong rambut di salon? Angkat tangan. Semua kan? Potong rambut itu mahal loh. Mahal. Sekali potong rambut berapa? 50.000? Atau yang di bawah pohon rindang 10.000? Mahal 10.000? Mahal. Oh, cuma cocok apa sih itu kayak gitu? 10.000 mahal. Kenapa nggak komplain? Ayo, saya tanya. Makanya bagi distributor yang merasa menjual produk kayak gitu mahal, takut untung uang teman, Anda setiap hari itu diuntungin orang lain, Anda nggak sadar. Kalau Anda nggak mau untung uang orang lain, nggak usah dagang, kerja saja jadi karyawan. Betul ya Bapak Ibu? Itu pun Anda diuntungin orang lain, jasa, ya, waktu dan sebagainya. Makanya tolong dirubah dulu cara berpikir kita. Nah, kita lanjut sekarang. Toko eceran 20-30%. Nah, eceran itu untuk 20-30% itu wajar. Yang terakhir Anda sebagai konsumen. Jadi Anda ini dibebani ratusan persen dari pabrik. Jaringan itu bisnisnya pertama dari pabrik, terus rantai distribusi ini dipotong, cas, hilang. Akhirnya cuma jadi satu yang namanya KK, dan semua keuntungan agen-agen ini diberikan kepada Anda. Dengan cara namanya bisnis plan. Keuntungannya bisa 90% dan bertambah lagi dengan namanya We Care For You. Dan dinamakan lagi dengan keuntungan 5 gratis 1. Diuntungkan lagi dengan namanya Carry Word. Diuntungkan lagi dengan namanya PV. Diberikan lagi keuntungan dengan yang namanya tabungan manajer. Dan semua keuntungan ini jadinya leadership insentif tour ke Spanyol. Mengerti? Nah, sekarang Anda pilih mau yang ini atau yang ini, atas atau bawah. Kalau bawah syaratnya punya kemauan kerja keras. Kalau yang di atas syaratnya punya modal. Karena nggak semua orang jadi agen tunggal, nggak semua orang jadi agen daerah. Saya mau jadi agen apa? Cheers, kowe sopo. Modalmu berapa? Nggak ada 2M, nggak ada 3M, jangan main. Nah, itu bisnis. Betul Bapak Ibu? Kamu siapa? Who are you? Betul? Nah, akhirnya bisnis jaringan ini memberikan keadilan bagi dunia perputaran ekonomi di seluruh dunia. Karena semua orang di masyarakat bawah bisa menikmati kesuksesan orang-orang yang di masyarakat atas. Mengerti Bapak Ibu? Makanya orang-orang bawah pun bisa sukses seperti orang masyarakat atas. Anda lihat, yang punya agen tunggal, punya rumah nggak rumahnya? Punya mobil nggak dia? Punya. Karyawannya? Nyicil seumur hidup, nggak lunas-lunas, diwariskan ke anaknya pula. Mengerti? Iya kan? Nah, akhirnya yang punya agen tunggal ini dia tambah kaya. Yang punya agen daerah dia semakin kaya raya. Kenapa? Punya modal. Makanya dunia kapitalisme atau orang-orang yang punya modal itu dimiliki oleh orang-orang tertentu dan kurang dari 2% di muka bumi. Tapi pertanyaan saya, gimana dengan yang 98% yang tidak bisa menikmati kesuksesan seperti orang-orang ini? Oleh sebab itu, KK merubah paradigma ini, memberikan kesempatan 98% ini. Modalnya cuma apa? Kemauan kerja keras. KK itu singkatan kemauan dan kerja keras. Kemauan dan kerja keras. Ulangi kan? KK yang pertama, kemauan kerja keras. Hanya bermodalkan 2 ini. Kalau masih nggak punya kemauan, nggak punya kerja keras, bambung naik. Dan terus terang, kita nggak perlu. Karena KK sudah memberikan kesempatan. Hanya modal kemauan, modal 800.000. Itu bukan modal. 800.000 itu dapat produk lagi. Itu mau ngomong modal itu saya bingung. Itu bukan modal. Handphone aja sekarang
Ya, lebih dari 800.000 harganya. Jadi kalau Anda ngomong 800.000 nggak punya, ya berarti nggak niat bisnis. Makanya KK memberikan kesempatan pada Anda untuk bisa menikmati kesuksesan seperti orang-orang yang punya agen Honda, yang punya agen Yamaha, yang punya agen Aqua, yang punya agen merek-merek besar, yang punya jadi agennya Telkomsel. Nah, itu yang jadi agen Telkomsel itu agennya Samsung, satu provinsi, agen tunggal, itu modal minimal harus punya toko di mall, tokonya pun bukan toko kecil, namanya agen tunggal, agen provinsi, tokonya itu minimal harus 5 ruko, satu ruko kalau 2 sampai 3 M, 15 M rukonya saja, itu baru rukonya, belum stok barangnya, belum karyawannya, belum ini dan tetek bengeknya, itu sudah puluhan M. Pertanyaan saya, Anda 800.000 aja setengah mati mau puluhan M, nggak masuk akal. Tapi bisa Anda punya puluhan M, modalnya cuma 2K. Kemauan kerja, Anda semua bisa sukses. Meskipun cuma anak SMA. Kenapa? Saya juga latar belakangnya cuma seorang guru. Saya ini sarjana S1, terus terang pengangguran. Kasihan tuh ya. Kasihanilah diriku. Saya ini sarjana tidak punya pekerjaan. Benar. Kenapa? Ya memang tidak butuh pekerjaan, karena menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Betul ya Bapak Ibu? Saya ini loh, gak ada perusahaan besar mau terima saya. Kenapa? IP saya ini jelek. Untung loh, perusahaan kalau terima saya jadi karyawan, bangkrut perusahaannya. Makanya gak ada perusahaan mau terima saya jadi karyawan, saya buka usaha sendiri. Betul Bapak Ibu? Nah, makanya yang pandai-pandai, yang pinter-pinter, IP-nya tinggi, Anda itu calon karyawan yang baik. Yang nilai kelasnya itu rajin, yang catatannya rapi, ada garis tepi, ada di bawahnya stabilo, calon karyawan yang baik. Mau? Mau? Ah, enggak. Padahal pengen jadi karyawan. Iya kan? Loh iya, enggak apa-apa. Jadi karyawan itu baik kok. Loh, kalau semua orang jadi pengusaha, nanti yang jadi karyawan siapa? Makanya saya ngomong gini, gak ada karyawan KK. Kalau ada karyawan KK nanti gak ada yang melayani kita, semua jadi visitor, repot kita nanti. Gak ada yang melayani, ngantar gudang apa, betul ya Bapak Ibu? Ini gak apa-apa. Jadi yang terpenting, bersyukurlah Anda kalau misalkan gak ada karyawan yang menerima Anda, berarti Anda harus sukses. Modal, kemauan, dan kerja keras. Dan yang terakhir, Anda sebagai independent distributor. Lanjut, next. Chandra Putra Negara, 18 tahun, hanya di dunia network marketing. Saya tidak pernah tertarik untuk membangun bisnis yang lain. Mengapa? Karena saya tahu fokus. Anda pernah tahu Michael Jordan? Tahu Michael Jordan? Anda, dia itu legenda apa? Basket. Pernah lihat Michael Jordan sebentar berenang? Sebentar main golf? Sebentar main kengkling? Pernah? Sebentar main sepak bola? Pernah lihat? Nggak pernah kan? Karena Michael Jordan cuma fokus satu basket. Dan saya kemarin dapat informasi resmi, Michael Jordan resmi menjadi salah satu dari 100 konglomerat terkaya di dunia. Gara-gara penjualan Nike Air Jordan, ya itu luar biasa. Dan dia tetap stay in the same industry. Dia hanya di bidang yang sama. If you want to be the best in one industry, you must focus in this industry. Saya terjemahkan ya. Saya tadi pakai bahasa Arab. Ya. Kalau Anda hari ini pengen sukses di satu industri, Anda harus tetap berada di industri itu seumur hidup Anda. Maka Anda akan jadi legenda di industri. Bapak Ibu, saya tidak tertarik untuk membangun bisnis yang lain. Kenapa? Banyak teman saya hari ini menawarkan sebentar buka perumahan. Cang, kamu kan sekarang ada nama, buka perumahan yuk. Ya, thank you. Tapi saya nggak tertarik. Kenapa? Saya lebih baik daripada membangun perumahan, saya lebih baik membangun manusia. Karena itu bidang saya. Sebentar lagi ada teman, Chan, kan lu sudah punya modal sekarang, kita bangun hotel yuk, buka franchise-nya Ibis. Thank you. Enggak deh, saya begitu. Loh kan kamu nggak perlu kelola. Iya. Ujung-ujungnya pasti saya kelola. Meskipun itu franchise, ujung-ujungnya saya kelola. Pasti, karena waktu saya akan tersita di situ, nggak bisa. Ya. Entar lagi ada teman lagi, Chan, kita bangun pom bensin. Ada yang nawarin bangun pom bensin. Saya ngomong, enggak deh, terima kasih. Ya, karena saya mau curahkan hidup saya, waktu saya untuk industri yang sudah saya jalani 18 tahun ini. Bapak Ibu, tidak ada orang sukses 2 tahun sekali pindah karir, itu enggak ada. Dia tetap satu fokus, suka, duka, susah,
susah, gelisah, apapun dia jalani, tapi dia tetap hidup yang sama, baru Anda bisa jadi, baru Anda bisa berhasil. Betul Anda bisa. Jangan dikit-dikit tinggal, sebentar jualan kain, nanti jualan bekicot, nanti jualan tokek, tokek pun dijual. Iya benar, apapun dijual. Terakhir nggak ada lagi yang dijual, aduh kacau. Ya. Terus yang ketiga, bisnis plan yang adil dan transparan. Ini yang ketiga. Kenapa bisnis plan yang adil dan transparan? Karena bisnis plan ini penting. Nah, P yang ketiga itu plan, ya, plan yang ketiga, plan, ya. Jadi yang ketiga, tolong dibaca yang ketiga. Bisnis plan yang adil dan transparan. Adil dan transparan itu maksudnya yang bawah sukses, yang tengah sukses, yang atas pun sukses. Banyak bisnis plan yang tidak adil dan tidak transparan. Yang sukses cuma atas, yang bawah menderita. 4 orang sukses, 40.000 orang termehek-mehek, menangis-nangis, darah lagi menangisnya, ya kan? Nah itu penting. Terus kemudian yang keempat, yaitu pelatihan dan pendidikan, yang kita sebut dengan nama support system KISS. Tolong dibaca. Support system KISS ini juga dikenal dengan istilah sekolah bisnis KISS. Ya, jadi kita harus ada sekolahnya.